Selamat pagi, selamat datang pada pembelajaran penyusunan koleksi busana fase M. Pada akhir fase ini, dengan tujuan agar kalian mampu membuat koleksi busana secara individu atau kelompok dan mampu mempresentasikannya secara profesional. Sebuah desain tercipta karena adanya unsur dan prinsip desain, fokus utama atau center of interest. Unsur desain seperti garis, bentuk, warna, tekstur, ruang, dan gelap terang berperan besar dalam menentukan karakter sebuah rancangan busana. Sebuah proses pembuatan busana dimulai dengan penyusunan koleksi busana menjadi langkah yang sangat penting. Melalui penyusunan koleksi, desainer dapat merencanakan konsep memilih unsur desain yang sesuai serta menciptakan keselarasan antara satu rancangan dengan rancangan lainnya, sehingga menghasilkan koleksi yang utuh dan beridentitas. Mari kita rancang cara menyusun koleksi busana. Adapun langkah-langkah dalam menyusun koleksi busana adalah sebagai berikut. Setiap keputusan desainer harus kembali pada prinsip dan unsurnya, sehingga akan membantu menentukan identitas koleksi seseorang desainer. Nah, kita masuk pada prosesnya. Proses dimulai dari pembuatan mind mapping. Di sini, ide dasar dikembangkan menjadi konsep yang lebih luas. Langkah pertama dalam menyusun koleksi busana adalah membuat mind mapping. Mind mapping berfungsi untuk memetakan semua ide dasar akan membentuk karakter koleksi kalian. Di tahap ini, kalian dapat menentukan tema utama, kata kunci, sumber inspirasi, warna dasar, bahan yang mungkin digunakan, hingga gaya busana yang ingin ditonjolkan. Dengan mind mapping, kalian dapat melihat arah yang sama, sehingga proses berikutnya menjadi lebih terarah. Ingat, mind mapping bukan hanya sempurna di awal, namun menjadi peta awal yang akan membuat kalian mengembangkan konsep lebih dalam. Setelah ide dasar terkumpul, kita masuk pada proses membuat mood board. Mood board adalah kolase visual yang membuat foto, warna, tekstur, motif, hingga suasana yang ingin dihadirkan melalui koleksi. Nuansa estetika, apakah koleksi bersifat elegan, sporty, etnik, futuristik, atau natural. Mood board membantu membangun identitas visual koleksi sehingga kalian memiliki persepsi yang sama. Gunakan gambar-gambar yang kuat, relevan, dan mampu mewakili emosi yang ingin kalian sampaikan pada koleksi busana. Berikutnya, kita masuk pada tahap pembuatan storyboard. Storyboard dalam penyusunan koleksi busana berfungsi untuk menggambarkan alur cerita atau suasana yang ingin dibangun, terutama saat koleksi dipresentasikan atau difoto. Kalian dapat membuat urutan visual yang menunjukkan perkembangan tema, ekspresi model, latar tempat, hingga atmosfer pementasan. Dengan storyboard, seluruh alur akan lebih mudah dipahami dan proses presentasi akhir bisa disiapkan dengan lebih matang. Selanjutnya, kita masuk ke tahap storyboard. Storyboard berisi kumpulan referensi, gaya, siluet, detail busana, aksesoris, dan elemen gaya lainnya yang mendukung karakter koleksi. Di sini, kalian menunjukkan arah garis desain yang konsisten. Misalnya, dominasi garis tegas, siluet longgar, detail, minimalis, atau ornamen etnik. Storyboard membantu memastikan bahwa desain yang dihasilkan tidak melenceng dari identitas awal koleksi. Setiap koleksi busana harus memiliki target pasar yang jelas. Pada tahap market segmentasi, kalian menentukan kepada siapa koleksi ini ditujukan. Segmentasi dapat dilihat dari usia, profesi, gaya hidup, minat,
lokasi, hingga kemampuan membeli. Dengan mengetahui target pasar, desain koleksi dapat dibuat lebih tepat sesuai kebutuhan pemakainya. Tahap ini juga berguna untuk menyusun strategi pemasaran di dunia industri busana. Disinilah kalian mulai memperjelas nuansa estetika atau koleksi bersifat elegan, sporty, etnik, futuristik, atau natural. Setelah konsep semakin matang, kita mulai masuk pada tahap desain ilustrasi. Di tahap ini, kalian mulai menggambar sketsa busana yang menjadi bagian dari koleksi kalian. Setiap ilustrasi harus dilengkapi warna, pemilihan bahan, motif, serta detail penting seperti jahitan draperi atau ornamen khusus. Desain ilustrasi adalah dasar identitas visual bagi koleksi kalian, sehingga buatlah dengan rapi, konsisten, dan sesuai hasil riset yang sebelumnya. Biasanya, satu koleksi terdiri dari beberapa look yang saling terhubung secara konsep maupun visual. Yang saling terhubung secara konsep maupun visual. Pastikan setiap look memiliki benang merah yang memperkuat cerita keseluruhan. Setelah desain ilustrasi selesai, tahap berikutnya adalah desain produksi. Desain produksi meliputi gambar teknis atau technical drawing, pembuatan pola, ukuran detail, hingga format lembar kerja produksi atau tag pack. Sangat penting pada tahap ini karena kesalahan kecil pada ukuran atau detail dapat mempengaruhi hasil akhir busana. Dengan desain produksi yang lengkap, proses penjahitan dapat berjalan cepat. Tahap akhir dari penyusunan koleksi adalah melakukan sesi menyusun presentasi, dokumentasi hasil karya dengan tampilan terbaik. Kalian dapat menentukan konsep pemotretan sesuai storyboard yang telah dibuat sebelumnya. Setelah selesai melakukan desain produksi, kalian menyiapkan slide presentasi yang berisi konsep, mood board, ilustrasi desain, hasil produksi, dan presentasi. Presentasi ini menjadi momen untuk menunjukkan kemampuan kreatif dan profesionalitas kelompok kalian atau individu. Pastikan kalian memahami isi materi sehingga presentasi berjalan lancar dan meyakinkan. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam merancang dan mewujudkan proyek koleksi secara kelompok atau individu, sehingga lebih terarah dan kreatif. Teruslah mengeksplorasi ide dan bekerja sama dalam tim. Selamat berkarya dan semoga sukses!